Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat, tak kekurangan suatu apapun, dan tentunya dengan kondisi sehat itulah kita semua dapat belajar bertemu kembali pada mata kuliah konseling kognitif, di mana pada kali ini kita akan belajar secara mandiri dan mulai membahas untuk konseling rasional emotif behavior terapi. Setelah sebelumnya kita belajar tentang kognitif behavior terapinya milik, Judith Beck. Kali ini kita akan membahas tentang konseling REBT yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Teman-teman, perkuliahan untuk REBT ini nantinya akan kita bagi menjadi perkuliahan secara asinkronus dan juga sinkronus. Nah, perkuliahan asinkronus ini berorientasi kepada kegiatan perkuliahan yang mana teman-teman akan belajar secara mandiri, memahami konsep dan materi-materi secara mandiri, untuk kemudian akan kita bahas pengaplikasiannya pada saat perkuliahan di hari Rabu secara tatap muka. Oleh karena itu, saya ingatkan penting kiranya bagi teman-teman untuk benar-benar memahami, benar-benar menyimak materi-materi yang ada pada setting pembelajaran secara asinkronus ini. Baik teman-teman, untuk pembelajaran secara asinkronus ini akan kita bahas secara mendalam tentang konsep dasar dan hakikat manusia pada konseling REBT. Nah, pada pertemuan minggu berikutnya secara asinkronus kita akan belajar tentang kondisi pengubahan dan prosedur implementasi konseling REBT. Dilanjutkan minggu berikutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik konseling REBT, dan pertemuan keempat atau minggu keempat, kita akan membahas tentang, eee, bagaimana pengimplementasian konseling REBT pada setting konseling kelompok. Dilanjutkan pada minggu berikutnya tentang self help, dan yang terakhir sebelum ujian akhir semester kita akan membahas tentang latihan menganalisis dan mengaplikasikan konseling rasional emotif behavior terapi ini. Baik teman-teman, tidak terlalu berlama-lama ya. Kita akan langsung membahas materi tentang konsep dasar dan hakikat manusia. Namun sebelum itu, saya harapkan pada teman-teman untuk menyiapkan alat tulis atau mungkin, device lainnya yang dapat digunakan teman-teman untuk mencatat, sehingga nanti pada saat perkuliahan tatap muka di hari Rabu, teman-teman dapat menggunakan catatan tersebut sebagai bentuk pertanyaan atau mengkonfirmasi kembali, barangkali ada hal-hal yang tidak dipahami secara komprehensif tentang materi yang akan saya jelaskan secara asinkronus pada topik ke-9 kali ini. Oke ya teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi. Berdoa saya persilahkan. Baik, berdoa tidak saya batasi. Teman-teman, untuk topik ke-9 ini, kita akan membahas konsep dasar dan hakikat manusia yang saya breakdown menjadi 4 bahasan materi utama, yaitu yang pertama tentang sejarah dan asal-usul rational emotive behavior, dilanjutkan membahas tentang pijakan filosofi, yang ketiga kita akan membahas tentang konsep dasar, dan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana perspektif rational emotive behavior terapi dalam memandang manusia. Setelah kita membahas keempat submateri ini, barulah nanti kita akan berlatih untuk melakukan kajian analisis ilustrasi kasus real. Nah, teman-teman, kita awali dengan membahas sejarah dan asal-usul konseling rasional emotif behavior terapi. Nah, konseling REBT ini eh, dikembangkan oleh Albert Ellis. Oleh karena itu penting kiranya bagi kita untuk mengetahui siapa itu Albert Ellis, lalu bagaimana asal-usul atau apa latar belakang yang menyebabkan Ellis ini mengembangkan konseling REBT, serta bagaimana milestone atau sejarah perkembangan dari konseling rasional emotif behavior terapi itu sendiri. Oke, rasanya kita juga perlu ya, harus benar-benar mengenal dengan baik siapa itu Albert Ellis. Karena sosok ini adalah sosok yang sentral, tokoh utama yang mengembangkan, menciptakan, dan memprakarsai
adanya atau lahirnya dari konseling RIBT. Yang pertama kita akan bahas tentang kelahiran dari Albert Ellis. Albert Ellis ini lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania dan meninggal pada usianya yang ke-94 tahun pada 24 Juli tahun 2007 di New York City dan dia menghabiskan sebagian besar masa hidupnya itu di New York, tepatnya di kota Manhattan. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Columbia University, Ellis menetap di New York dan mendirikan Institute for Rational Living. Dan pada tahun 1959 ya, dan kemudian ia mengubah nama institusinya yang sebelumnya itu adalah Institute for Regional Living menjadi Albert Ellis Institute yang berlokasi di Manhattan dan menjadi pusat pelatihan pendidikan bagi para terapis yang ingin mendalami rational emotive behavior therapy sekaligus menjadi tempat penelitian dan juga praktek untuk terapi RIBT itu sendiri. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang keluarga dan kehidupan Elis. Penting kiranya ya teman-teman ya, kita juga harus memahami tentang bagaimana sih sebenarnya Elis itu dibesarkan. Karena, bagaimana Elis dibesarkan ini akan berpengaruh kepada bagaimana cara berpikir Elis yang kemudian membuatnya menjadi berpikir untuk mengembangkan rasional emotif behavior terapi itu sendiri. Tentu saja ini dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan keluarganya juga berpengaruh terhadap kehidupan dari Elis itu sendiri. Nah, Elis ini merupakan anak dari keluarga imigran Yahudi di mana orang tuanya atau ayahnya ini bernama Louis Ellis, dia merupakan orang Yahudi yang menjadi imigran di Pittsburgh, Pennsylvania. Ayah Elis ini bekerja sebagai pedagang dan memiliki sebuah toko, dan ibunya adalah Anne, dia merupakan ibu rumah tangga. Nah, kedua orang tua Elis ini merupakan pekerja imigran Yahudi yang perekonomiannya itu bisa dikatakan pas-pasan atau cukup sulit. Dan pada saat Elis berumur 12 tahun, ayah dan ibunya ini bercerai sehingga masa remaja Elis ini bisa dikatakan tidak cukup baik atau tidak cukup mulus. Di sisi lain, pada bukunya Elis, dia juga menuliskan bahwasannya pada masa remajanya Elis mengalami situasi yang cukup menegangkan. Hal ini digambarkan kondisi yang menegangkan itu diakibatkan dari konflik yang timbul berdasarkan hubungan dia dengan ayahnya. Nah, Elis ini menggambarkan hubungan dia dan ayahnya itu tidak cukup bagus. Bahwasannya dia beranggapan ayah Elis ini terlalu kaku dan menjadi sosok yang sangat kritis dan akibatnya ini membuat Elis menjadi sosok yang kurang percaya diri. Bahkan Elis ini pada masa remajanya, dia mengalami kesulitan berkomunikasi, utamanya berkomunikasi dengan lawan jenis. Bahkan dia juga sempat mengalami kesulitan asmara sebagai akibat dari, kondisinya kepercayaan dirinya yang kurang begitu bagus, dia, menjadi ketakutan ketika berbicara dengan wanita. Nah, walaupun ayah dan ibunya Elis ini bercerai dan juga kondisi keluarganya itu tidak cukup bagus, mereka bercerai tidak cukup bagus dari segi finansial ya, tetapi keluarga Elis ini memiliki, sebuah, tipikal atau karakteristik di mana mereka akan selalu mendukung pendidikan Elis. Terbukti mereka selalu mengupayakan finansial agar dapat mendorong Elis menyelesaikan pendidikannya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pendidikan dari Elis. Nah, setelah menyelesaikan, pendidikan sekolah menengahnya, Elis kemudian melanjutkan studi S1-nya dan selesai di tahun 1934 di bidang bisnis, sehingga dia mendapatkan gelar Bachelor of Arts di City College of New York. Nah, setelah dia menyelesaikan studi S1-nya, kemudian dia sangat tertarik pada saat itu di Amerika sangat gandrung sekali ya dengan, layanan psikoterapi dan kebetulan di tahun tersebut
pendekatan teori konseling yang sangat banyak digunakan itu adalah pendekatan psikoanalisis dan salah satunya Alice ini juga tertarik sekali dengan psikoanalisis. Selain tertarik dengan psikoanalisis, Alice ini sebenarnya dia juga ingin tahu bagaimana caranya memahami manusia karena dia merasa bahwa masa remajanya, masa kecilnya yang dia kesulitan untuk memahami ayahnya, memahami ibunya, kemudian itulah yang menjadikan dia ingin mengetahui bagaimana cara memahami manusia. Oleh karena itu, dia melakukan dia melakukan persilangan ya, di mana pada saat S1 dia mengambil bidang bisnis, kemudian dia lanjut di S2 mengambil bidang psikologi klinis. Nah, pada psikologi klinis inilah kemudian dia menyelesaikan studi S2-nya di Teacher College Columbia University di tahun 1943. Tidak harus menunggu waktu lama, di sini Alice langsung melanjutkan studi S3-nya dan mengambil bidang yang sama yaitu di psikologi klinis, dan dia berhasil memperoleh gelar PhD-nya di Columbia University. Setelah berhasil mengambil, studi S3-nya, kemudian Alice aktif sebagai praktisi yang menerapkan atau memberikan pelayanan psikoterapi dengan menggunakan paradigma konseling psikoanalisis selama beberapa tahun. Nah, teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tentang professional achievement. Bagaimanapun juga seorang penemu teori konseling ini pastinya juga dia mendapatkan sebuah professional achievement sebagai bentuk kontribusi dan dedikasinya yang diakui oleh para pakar dunia. Nah, untuk Ellis ini sendiri yang pertama dia mendirikan institusi Albert Ellis Institute ini merupakan wujud real, wujud nyata secara legal bahwasannya rational emotive behavior terapi ciptaannya ini merupakan salah satu pendekatan konseling yang sudah diakui kevalitannya, keefektifannya, dan kiprahnya terhadap bidang psikoterapi di dunia. Lalu yang kedua, Alice ini memang dalam proses, membangun institusinya ini mengalami, perubahan nama ya, yang sebelumnya ini dia, eee, institusinya tuh bernama Rational for Living dan kemudian berubah menjadi Albert Ellis Institute. Nah, sebenarnya mengapa dirubah menjadi Albert Ellis Institute ini, pada dasarnya menunjukkan bahwasannya Ellis ini benar-benar merupakan tokoh yang sangat sentral dan berkiprah dalam pembentukan teori konseling RIBT. Dan di sisi lain, Albert Ellis ini memperoleh banyak sekali, awards ya sebagai bentuk achievement-nya dia terhadap pengembangan teori konseling RIBT. Ini saya memperoleh catatan yang sangat banyak sekali award yang diterima oleh Ellis, namun saya akan membacakan, 3 penghargaan terakhir sebelum beliau meninggal ya. Yang pertama adalah penghargaan American Psychological Foundation Gold Medal Award for Life Achievement in the Application of Psychology di tahun 1988. Ini adalah salah satu penghargaan tertinggi dalam bidang psikologi yang diberikan oleh American Psychological Foundation. Lalu yang kedua adalah penghargaan Lifetime Achievement Award dari American Academy of Clinical Psychology pada tahun 2003. Dan penghargaan ini diberikan kepada Elis sebagai individu yang telah memberikan kontribusi seumur hidupnya yang secara signifikan dalam bidang psikologi klinis. Dan yang terakhir adalah penghargaan Special Commendation for Distinguished Service dari American Psychological Association pada tahun 2004. Dan penghargaan ini diberikan kepada Elis untuk pengabdiannya yang berkelanjutan kepada profesi psikologi dan kontribusinya dalam bidang terapi kognitif. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana asal-usul munculnya konseling RBT. Nah, bagaimanapun juga munculnya konseling RBT ini didasari atas ketidakpuasan dan juga didasari atas kritik-kritik yang pada saat itu mengkritisi dari pendekatan konseling psikoanalisa dan pendekatan konseling behavioristik yang memang pada tahun 50-an sangat populer sekali dan sangat dominan penggunaannya. Bisa dikatakan hampir seluruh terapis yang ada di Amerika menggunakan pendekatan psikoanalisis dan juga pendekatan behavioristik untuk membantu individu yang mengalami masalah-masalah mental atau masalah-masalah psikologi. Nah, asal-usul dari munculnya RIBT ini diawali di tahun 1953, di mana pada saat itu praktik konseling dan psikoterapi di Amerika didominasi oleh pendekatan psikoanalisa dan behavioristik yang populer saat itu.
Dan hampir semua konselor dan psikoterapis itu menggunakan kedua pendekatan tersebut, termasuk Alice yang notabene sangat tertarik sejak awal dengan pendekatan konseling psikoanalisis. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih selama 6 tahun, Alice menerapkan atau menggunakan teori konseling psikoanalisis, dia mulai menemukan ketidakpuasan atau dia sudah mulai menemukan ketidakefektifan dari konseling psikoanalisis ini pada psikoterapinya. Nah, bentuk-bentuk ketidakpuasan itu dijelaskan bahwasannya konseling psikoanalisis ini terlalu banyak sesinya. Lalu juga Elis menyebutkan bahwasannya pendekatan konseling psikoanalisis ini tidak dapat secara jelas melihat bagaimana bentuk perubahan-perubahan yang ada pada klien setelah setiap sesi konseling yang dia berikan. Dan oleh karena itulah Elis menganggap bahwasannya psikoanalisis ini sudah tidak efektif lagi karena konsepnya sudah tidak jelas dan menimbulkan dampak ketergantungan yang berlebihan oleh klien sehingga dirasa klien ini tidak menjadi mandiri ketika, selesai proses konselingnya. Padahal konseling itu sendiri kan seharusnya membuat individu itu menjadi mandiri dan tidak selalu tergantung dengan terapisnya. Nah, di sini ada beberapa bentuk kritikan Elis terhadap 2 pendekatan konseling ya, yang kala itu memang sangat populer sekali. Di sini saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Nah, pertama di sini Elis melakukan kritik terhadap konseling psikoanalisis. Ada beberapa kritik di antaranya yang pertama, durasi konseling atau psikoterapi yang dirasa Elis ini terlalu lama. Apalagi psikoanalisis ini kan bekerja berdasarkan konteks ketidaksadaran. Jadi menganalisis hal-hal yang menjadi masa lampau atau masa lalu dari konseli. Lalu yang kedua, Elis beranggapan bahwa psikoanalisis ini kurang fokus pada aspek kognisi. Karena Elis sudah mulai beranggapan bahwasannya manusia itu bentuk emosi dan perilakunya merupakan bentuk manifestasi dari bagaimana cara mereka berpikir. Dan dengan menggunakan kognisi, itu akan memungkinkan individu itu untuk lebih mandiri dan tidak tergantung dengan terapisnya. Lalu yang ketiga, menurut Elis psikoanalisis ini kurang jelas ya konsepnya, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur perubahan atau progres yang terjadi pada konselinya di setiap sesi yang sudah dia lakukan. Bahkan di dalam jurnalnya Elis menyatakan bahwa antara pertemuan satu sesi dengan satu sesi yang lainnya, Elis merasa tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari konseli. Inilah yang membuat Elis sangat kecewa dan juga sangat tidak puas dengan penggunaan praktek konseling psikoanalisis. Yang keempat adalah Elis merasa bahwasannya pendekatan psikoanalisis ini membuat ketergantungan pada konselor atau pada psikoterapis. Dan yang terakhir, Eris beranggapan bahwasanya psikoanalisis ini, didominasi oleh konselor, karena konselor yang bekerja untuk menganalisis masa lalu konseli, konselor yang bekerja untuk mengungkap permasalahan, interpretasi mimpi konseli dan seterusnya. Padahal seharusnya menurut anggapan Elis, konseli itu harus dilibatkan atau klien itu harus dilibatkan secara langsung untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bermasalah dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kritikan Elis terhadap, pendekatan konseling behavioral. Yang pertama, menurut Elis, konseling behavioral ini kurang fokus pada aspek kognisi. Dalam artian, tentu saja, konseling behavioral ini fokus pada perilaku, tetapi menurut Elis seharusnya konseling itu juga harus mempertimbangkan kognisi karena perilaku itu merupakan manifestasi atau bentuk output dari proses berpikir. Sehingga proses berpikir atau proses kognisi itu tidak boleh dihindarkan atau tidak boleh dihapus. Lalu yang kedua adalah menurut Elis, pendekatan konseling behavioral itu mengabaikan aspek emosi dan juga rasionalitas. Bahwasannya perilaku seseorang yang terbentuk atau yang muncul itu sebenarnya merupakan hasil dari dinamika emosi dan juga pemikiran rasionalitas atau irasionalitas sehingga membentuk sebuah perilaku. Dan yang ketiga, menurut Ellis, behavioral itu terlalu mekanistik dan kurang fleksibel, kurang luas, dan kurang memperhatikan bagaimana karakteristik dari konseli. Dan yang terakhir adalah behavioral itu terlalu fokus
pada konteks yang luas. Dan seharusnya menurut Ellis, konseling itu perlu fokus pada satu titik sehingga dapat memperdalam konteks perubahan dan pengembangan dari individu itu sendiri atau individu yang menjadi klien. Baik teman-teman, berikutnya, kita akan membahas simpulan. Nah, setelah saya paparkan tentang kritikan-kritikan Ellis yang menjadi asal-usul munculnya pengembangan konseling RIBT, maka Ellis sebenarnya ingin mengembangkan pendekatan psikoterapi yang satu, yaitu yang fokus pada kognisi, emosi, dan perilaku. Dengan konsep berpikir bahwasannya kognisi manusia itu merupakan ranah yang menghasilkan bentuk emosi baik positif maupun negatif dan juga menghasilkan perilaku baik perilaku yang adaptif maupun yang maladaptif. Yang kedua, kesimpulannya asal-usul dari munculnya konseling RIBT itu adalah sebenarnya Elis ingin mengembangkan pendekatan psikoterapi yang menjadikan individu lebih aktif, lebih mandiri, sehingga dapat mengidentifikasi, mengolah, dan juga mengubah pola pikir bermasalah yang menyebabkan munculnya emosi atau perilaku yang tidak sehat menjadi pola pikir yang rasional, pola pikir yang sehat sehingga dapat memunculkan emosi yang positif dan perilaku yang adaptif. Dan yang ketiga, yaitu Elis ingin mengembangkan pendekatan psikoterapis yang menghasilkan pendekatan yang lebih sistematis, holistik, dapat terukur dan memiliki konsep yang jelas. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang sejarah dari perkembangan, teori konseling RIBT. Nah, di sini saya, menggambarkan ada 5 milestone yang menjadi tahun yang menunjukkan progresivitas yang signifikan dari perkembangan teori konseling rasional emotif behavior milik, Albert Ellis. Pertama dimulai di tahun 1953, di mana inilah tahun pertama kali Elis memperkenalkan yang namanya psikoterapi berjudul rational terapi. Jadi RIBT itu tidak langsung judulnya rational emotive behavior therapy, tetapi dimulai dengan kata-kata RT atau rational terapi dengan menggunakan kerangka kerja teori ABC, yaitu activating event, belief, dan consequence. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Nah, fokus rasional terapi ini adalah pada hubungan antara pemikiran dan emosi, serta bagaimana pemikiran yang irasional itu dapat menyebabkan emosi negatif dan perilaku maladaptif. Awalnya konsep berpikirnya seperti itu, namun semakin beriringnya waktu, semakin banyak Elis menemukan situasi, kemudian dia belajar dan menemukan temuan baru. Nah, hal itulah yang kemudian di tahun 1955 Elis sadar bahwasannya interaksi antara emosi dan kognitif itu akan menghasilkan belief. Oleh karena itulah, Ellis bersama kolaboratornya bernama Robert Harper, dia mengubah nama yang sebelumnya rasional terapi dirubah menjadi rasional emotif terapi. Ya, karena dia merasa bahwasanya emosi itu juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan proses berpikir seseorang. Nah, berlanjut di tahun 1960 di mana Ellis mulai melakukan inovasi, yaitu menyatukan rasional emotif terapi dan terapi perilaku atau behavioral terapi. Sehingga terapi rasional emotif, RET atau rasional emotif terapi ini menjadi terapi kognitif behavior terapi yang pertama atau CBT yang pertama. Nah, mungkin teman-teman di sini agak bingung ya. Jadi paradigma konseling kognitif itu pertama kali diprakarsai oleh kognitif terapi oleh Aaron Beck. Nah, sebelum menjadi CBT oleh Judith Beck, itu sebenarnya sudah didahului oleh Ellis, ya. Ellis ini sudah menggabungkan antara pola pikir dengan perilaku dan bahkan di sini Ellis juga menambahkan emosi di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan rasional emotif terapi miliknya Ellis ini merupakan penemuan pertama atau penemuan, yang memprakarsai adanya cognitive behavior therapy. Nah, dan berikutnya di tahun 60-an, si Ellis ini sudah mulai menunjukkan estabilisitas dari teori yang dikembangkannya dengan berdirinya Institut Rational Living yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengajarkan pendekatan rasional emotif terapi ini.
Kita berlanjut di tahun 1968, Ellis mengubah nama Institut Rational Living menjadi Albert Ellis Institute. Kenapa dia rubah? Karena di sini dia ingin menunjukkan tentang kontribusinya terhadap proses pengembangan konseling rasional emotif behavior terapi yang pada akhirnya selalu mengalami perubahan dan dinamika sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan problematika yang ditemukan selama proses, pengembangan teori konseling REBT itu terjadi. Mulai dari perubahan nama yang pertama adalah rasional terapi, lalu berubah lagi menjadi rasional emotif terapi. Dan berikutnya di tahun 1968 ini, Elis mulai fokus pada pengembangan program pelatihan, sertifikasi, penelitian, dan publikasi, serta juga memberikan layanan terapi secara langsung bagi para klien dengan menggunakan pendekatan rasional emotif terapi. Nah, di tahun 1993, sebenarnya Elis ini sudah mendapatkan kritikan dari kolaboratornya atau, pengikutnya bernama Raymond Corsini selama 20 tahun, di mana Raymond Corsini ini semenjak awal dia sudah menyampaikan bahwasanya Elis perlu menambahkan kata-kata behavior, karena dalam prakteknya sendiri konseling rasional emotif terapi ini menerapkan perilaku atau melibatkan, aspek atau dinamika perilaku sebagai salah satu komponen dalam proses konselingnya. Oleh karena itu, lama-kelamaan dari hasil penelitian yang ada, dari pengembangan proses berpikir yang berkelanjutan, pada akhirnya Ellis menyetujui untuk mengubah nama konselingnya yang sebelumnya rasional emotif terapi menjadi rasional emotif behavior terapi. Dengan demikian, pengubahan nama rasional emotif behavior terapi ini diwujudkan sebagai, pemaknaan bahwasannya konseling ini lebih sistematis, lebih komprehensif, integratif, holistik, dan multimodal. Nah, berikutnya teman-teman, kita sudah clear ya membahas tentang bagaimana asal-usul konseling REBT, siapa itu Albert Ellis, dan kita juga sudah clear membahas tentang sejarah milestone atau tahun-tahun penting dari tonggak pengembangan konseling rasional emotif behavior terapi. Lanjut kita membahas pada submateri yang kedua, yaitu tentang pijakan filosofi pendekatan konseling REBT. Nah, sebenarnya dalam bukunya Ellis, dia menyatakan bahwa Ellis ini merupakan sosok positivistik logic. Nah, orang yang masuk pada aliran positivistik logic, dia tuh cenderung memiliki pemikiran yang kaku dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Dan apalagi dia didukung dengan kepercayaannya terhadap psikoanalisa yang sangat kuat kala itu. Namun setelah dia terjun ke lapangan, berhadapan dengan konseli secara langsung, dia berhadapan dengan klien-klien yang mengalami masalah mental secara langsung dan dia juga menerapkan psikoanalisa dan dia merasa bahwa psikoanalisa tidak cukup efektif, kemudian itulah yang mengubah dirinya memasuki aliran postmodern. Nah, selama proses itu, Elis ini beranggapan bahwasannya REBT ini lebih cocok berpijak kepada filsafat postmodern. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu perbedaan positivistik dan juga postmodern. Positivistik itu merupakan sebuah aliran filosofi yang memahami dunia atau memahami bagaimana caranya kita memperoleh ilmu pengetahuan itu hanya dengan cara-cara yang mutlak, absolut, dan juga objektif. Dan orang-orang yang pada aliran positivistik ini menganggap kebenaran itu bersifat mutlak. Sedangkan aliran yang bersifat postmodern itu merupakan aliran filosofi yang beranggapan untuk memahami dunia atau ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dan pengetahuan itu sebenarnya merupakan hasil konstruksi atau hasil penciptaan dari proses sosial yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan juga perspektif orang satu sama lain. Nah, itulah yang kemudian menjadi pijakan Elis bahwasannya Elis beranggapan REBT ini lebih cocok menggunakan pendekatan postmodern dan di sisi lain di kala itu Elis ini sangat terinspirasi sekali dengan filosofi Stoikisme dan dia juga beranggapan bahwasannya pada dasarnya manusia itu akan selalu berupaya untuk menghasilkan penyelesaian masalahnya, berupaya untuk menemukan titik kebenaran dalam kehidupannya sesuai dengan konstruksi dirinya sendiri atau karakteristik yang dikonstruksi pada dirinya.
Berikutnya, ini akan saya jelaskan lebih, lanjut lagi tentang bagaimana postmodern itu dianggap sebagai, sebuah filosofi yang menjadi pijakan konseling RIBT. Nah, yang pertama, realitas objektif atau kebenaran yang tidak dapat disangkal, pada dasarnya merupakan hasil dari pemahaman melalui persepsi manusia lainnya yang bisa saja salah. Ini juga merupakan sebuah fakta ya, bahwasannya di lingkungan kita saat ini pun konteks kebenaran atau definisi kebenaran dari suatu peristiwa antara, satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya itu memiliki sebuah realitas yang bersifat preferensi. Dalam artian, bentuk kebenaran itu sebenarnya merupakan konstruksi atau hasil penciptaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua adalah pandangan kita tentang baik buruk, benar salah, moral dan immoral sebagian besar hanya merupakan hasil konstruksi personal sosial. Ini saya dapat jelaskan dengan menganalogikan seperti ini. Nilai moral dan immoral antara masyarakat di Indonesia dengan masyarakat yang ada di Amerika mungkin saja dapat terlihat berbeda ya. Karena masyarakat di Indonesia itu merupakan masyarakat yang sangat religius, sehingga mereka menetapkan nilai moral atau batasan immoral itu sangat strict sekali. Berbeda dengan masyarakat yang ada di Amerika, di mana mereka masyarakatnya itu dikonstruksi dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih liberal, lebih bebas, sehingga untuk menentukan batasan moral dan immoralnya itu lebih longgar daripada masyarakat di Indonesia. Itulah kemudian justifikasi baik, buruk, benar, salah, moral, dan immoral antara satu orang dengan orang lainnya, mungkin saja memiliki preferensi yang berbeda-beda. Dan hal itu merupakan sebagai bentuk dari hasil konstruksi personal dan sosial di mana individu itu lahir dan hidup. Lalu yang ketiga adalah kepribadian manusia, walau beberapa memiliki unsur bawaan yang penting dan tetap, namun sebagian besar berasal dari pengaruh nyata dan sosial. Ini tentu benar ya, bahwasannya dapat kita analogikan kita hidup di dunia ini ketika lahir mungkin kita akan membawa bawaan biologis kita. Tetapi sisanya itu merupakan bentuk dari hasil bagaimana pengaruh lingkungan sosial kita mengkonstruksi bagaimana cara pandang kita, nilai hidup kita, dan itu didapatkan dari cara pengasuhan orang tua, dari teman-teman, dari proses pendidikan, dari budaya, seperti itu. Dan yang keempat adalah masyarakat itu sangat dipengaruhi dan dikondisikan oleh budaya yang ditanamkan. Tidak ada bukti tentang pengaruh budaya yang bersifat benar atau salah, lebih baik atau lebih buruk. Ini dapat saya analogikan seperti kita di masyarakat Jawa itu memiliki sebuah nilai budaya di mana cara berkomunikasi itu harus lebih halus, dengan nada yang lembut, dengan intonasi suara yang dominan lebih rendah. Nah, ini tentu saja berbeda, sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di Batak atau berbudaya Batak, di mana mereka memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi dengan intonasi suara yang lebih tinggi, tegas dan lugas karena itulah nilai budayanya mereka bahwasanya dengan berbicara secara lugas, tegas dan lugas itu menunjukkan bentuk kejujuran dan penghormatan mereka. Sedangkan di masyarakat Jawa berbicara dengan intonasi suara yang cenderung lebih lebih rendah dengan cara yang lebih sopan, lebih lembut, itu justru merupakan bentuk cara penghormatan kita dengan orang lain. Nah, bentuk cara penghormatan yang berbeda inilah kemudian tidak boleh kita sebut sebagai mana yang salah, mana yang benar, karena setiap budaya itu memiliki preferensi bentuk salah benar, baik buruknya masing-masing. Dan yang kelima adalah hampir semua solusi atau masalah yang kita hadapi sangat bergantung pada pilihan tujuan dan tujuan kita bekerja. Hal ini selalu bisa diperdebatkan dan tidak bersifat mutlak. Oleh karena itulah setiap dari kita tentu saja memiliki masalah yang sama contohnya, tetapi karena kita memiliki karakteristik yang berbeda, konteks budaya yang berbeda, level yang berbeda, itulah yang kemudian membuat kita memilih jalan solusi yang berbeda pula walaupun konteks masalahnya pun sama. Nah, teman-teman selain, mmm, Elis berpendapat bahwasanya RIBT itu lebih cocok berpijak pada filosofi postmodern, tetapi Elis mulai
membuka kemungkinan bahwasannya RIBT ini juga dapat dipandang dalam segi filosofi konstruktivistik. Nah, dalam konteks pemahamannya, seseorang atau individu dapat dikatakan berfilosofi konstruktivistik ketika ia dapat berpikir dan bekerja secara fleksibel dan adaptif. Sedangkan individu yang dikatakan non-konstruktivistik yaitu individu yang berpikir dan bekerja secara kaku, absolut, dan sulit untuk adaptif. Nah, kedua pilihan tersebut merupakan hasil yang sebenarnya dipelajari oleh individu baik dari budaya atau dari pendidikan atau dari lingkungan sekitarnya dan diciptakan kecenderungannya. Jadi sebenarnya kita bisa kok memilih apakah kita ingin menjadi individu yang konstruktivis atau yang non-konstruktivis. Lalu yang kedua adalah pola konstruktivis dan pola non-konstruktivis itu membantu individu atau klien untuk melihat bagaimana menciptakan filosofi yang disfungsional dalam pemikiran mereka. Akibatnya dapat mengubah secara konstruktif tentang pemikiran mereka. Jadi artinya gini, RIBT ini tidak hanya sebatas mengubah pola pikir, tetapi dia juga merubah sampai ke akarnya, yaitu sampai dalam konteks filosofi manusianya itu sendiri. Ketika filosofi individu itu berubah, maka cara pandangnya akan berubah. Ketika cara pandangnya berubah, maka cara berpikir dan keyakinannya pun juga akan ikut berubah. Jadi lebih dari itu, RIBT sudah masuk kepada sampai dengan akar, yaitu mengubah filosofi seseorang. Lalu yang ketiga adalah manusia yang konstruktivis mendefinisikan dirinya berharga dan hanya dengan karena mereka dan berharga hanya karena mereka memilih untuk melakukannya. Jadi dalam RIBT itu kalau ada seseorang yang bersifat rasional atau bersifat konstruktivis, itu sebenarnya merupakan keinginan mereka secara sadar. Dalam RIBT tidak ada proses individu yang tidak sadar, semuanya dilakukan secara sadar karena melibatkan proses kognisinya mereka. Dan yang keempat adalah manusia secara diam-diam atau secara tidak sadar menciptakan gangguan atau proses mendukung pemecahan masalah. Jadi sebenarnya kita tuh dapat secara sadar ingin membentuk sebuah gangguan dalam proses menemukan pemecahan masalah atau justru kita berupaya untuk mencari kondisi untuk mendukung penemuan pemecahan masalah itu. Dan kita dapat secara sadar atau tidak sadar menemukannya dan melakukannya. Itulah yang disebut sebagai filosofi konstruktivistik manusia dalam sudut pandang RIBT-nya Albert Ellis. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang penekanan filsafat dalam pendekatan konseling RIBT. Nah, sebagian besar teori-teori konseling RIBT ini terinspirasi dari filsafat dibandingkan psikologi. Nah, kalau dalam catatan bukunya Ellis, dia menyampaikan dalam bukunya bahwasannya Ellis seringkali mengungkapkan pandangannya bahwa banyak prinsip dan konsep dalam RIBT yang lebih banyak berakar pada filsafat dibandingkan psikologi. Nah, hal ini diprakarsai bahwasannya Ellis itu percaya bahwa ide-ide dalam konseling RIBT seperti peran pemikiran dalam membentuk emosi dan perilaku memiliki akar yang lebih dalam tradisi filosofi dibandingkan tradisi psikologi. Dan Ellis juga memandang pemikiran rasional itu khususnya karya-karya filsuf seperti Epictetus dan juga Stoikisme sebagai sumber inspirasi utama untuk ide-ide kunci dalam RIBT. Nah, oleh karena itu secara keseluruhan, Ellis menyatakan bahwa konseling RIBT merupakan sintesis antara prinsip-prinsip filosofi yang lebih dominan dibandingkan prinsip-prinsip dalam psikologi dengan menekankan bahwa konsep-konsep kunci dalam RIBT seperti pemikiran rasional dan tanggung jawab pribadi memiliki akar yang lebih dalam dalam tradisi filosofi daripada psikologi. Yang kedua, Ellis dalam bukunya menyebutkan bahwasannya RIBT itu sepenuhnya adalah kognitif, emosi, dan perilaku dibandingkan intelektual. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi ya, kalau kemarin teman-teman belajar di CBT-nya Judith Beck itu berpijak kepada cognitive for all, tapi kalau di RIBT itu tidak hanya kognitif. RIBT ini lebih holistik ya, dia juga melibatkan emosi dan perilaku dalam dinamika proses konselingnya. Nah, hal ini mencerminkan pendekatan RIBT yang sangat holistik yang dikembangkan oleh Ellis.
Dan di sini menunjukkan beberapa hal. Pertama, pada aspek kognitif, Ellis menekankan peran sentral pemikiran dalam membentuk emosi dan perilaku seseorang. Nah, dalam RIBT, individu diajarkan untuk mengidentifikasi, menantang, mengelola, dan bahkan mengubah keyakinan yang irasional menjadi keyakinan yang rasional. Nah, pengubahan itu sebenarnya merupakan wujud manusia untuk survive, dalam artian survive dalam kondisi yang dapat mengembangkan diri mereka secara lebih baik dan menghindarkan diri dari bentuk emosi negatif dan perilaku yang maladaptif. Lalu berikutnya, yang kedua, pada aspek emosi, Alice percaya kalau perasaan dan emosi seseorang adalah hasil dari pemikiran yang diproses secara rasional atau irasional. Oleh karena itu, perubahan emosi dapat dicapai melalui perubahan dalam pemikiran juga. Dan yang ketiga adalah pada aspek perilaku, RIBT menekankan pentingnya tindakan dan respon individu terhadap situasi dan peristiwa. Di sini Alice mengajarkan bahwa individu memiliki kontrol atas perilaku mereka, dan dengan mengubah perilaku, mereka dapat mempengaruhi emosi dan pemikiran mereka juga. Yang ketiga, RBT itu membantu orang-orang untuk melakukan perubahan filosofi yang mendalam dan mendasar. Di sini, digambarkan bahwasannya transformasi yang sangat esensial dalam cara individu memahami dan merespon dunia sekitar mereka, ialah melalui mengubah akar cara berpikir mereka, yaitu dengan cara mengubah filosofi dalam kehidupan mereka. Hal tersebut dalam RBT dapat diajarkan melalui proses mengidentifikasi, menantang, mengubah, mengelola keyakinan irasional menjadi lebih rasional dan konstruktif. Dan yang terakhir adalah RIBT ini tidak hanya sekedar mengubah negatif talk, tetapi lebih dari itu yaitu mengubah belief mereka atau keyakinan mereka. Keyakinan itu merupakan bentuk mendasar dari hasil pemikiran yang terus-menerus dialami atau dilakukan oleh individu sampai menjadi sebuah kristal, dan kristal ini disebut sebagai belief-nya mereka. Kita bisa lanjut. Baik, kita sudah clear ya membahas 2 submateri sebelumnya, yaitu tentang asal-usul dan sejarah RIBT. Kita juga sudah membahas tentang pijakan filosofi RIBT. Kali ini kita memasuki sub kajian materi yang ketiga, yaitu tentang konsep dasar pendekatan konseling rasional emotif behavior terapi. Nah, untuk konsep dasar ini saya membreakdown-nya menjadi 4 bahasan yang akan saya highlight. Yang pertama tentang pemahaman dasar RIBT, lalu teori ABC, lalu juga materi tentang konsep belief system, dan yang terakhir mengenai rasional versus irrational belief. Nah, teman-teman, kita akan pahami dulu tentang bagaimana pemahaman dasar dari konseling RIBT ini. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah bagan ya secara konseptual untuk mempermudah kita dalam memahami konseling RIBT. Jadi, konseling RIBT ini merupakan sebuah konseling atau upaya terapeutik yang membantu individu atau seseorang agar ia dapat mengidentifikasi, memeriksa, menantang, dan juga mengelola pikiran sekaligus belief mereka. Nah, masalahnya pikiran atau belief itu terdiri dari dua jenis, yaitu secara irasional maupun rasional. Ketika belief itu bersifat rasional, maka individu akan menghasilkan emosi yang sehat dan juga respon perilaku yang adaptif dan fleksibel. Tetapi masalahnya ketika individu itu memiliki belief yang tidak rasional atau irasional, maka mereka akan cenderung menghasilkan emosi yang negatif dan juga respon perilaku yang bermasalah, disfungsional, atau maladaptif. Oleh karena itulah RIBT ini akan membantu individu agar mereka itu dapat mengidentifikasi terlebih dahulu apakah pikiran dan belief mereka itu sifatnya rasional atau irasional. Mereka akan memeriksa terlebih dahulu, dan ketika ditemukan bahwasannya pemikiran atau belief mereka itu bersifat irasional, maka RIBT ini akan membantu individu untuk menantang atau mempertanyakan kembali irasional belief itu agar dapat diubah menjadi keyakinan yang lebih rasional dengan mengelolanya sehingga dapat menghasilkan emosi yang sehat dan respon perilaku yang adaptif. Dan asumsi dari RIBT itu bahwa kognitif, emosi, dan behavior itu bukan merupakan human function yang berbeda, melainkan terintegrasi secara holistik. Nah, ini dapat
dijelaskan bahwasanya di bukunya Ellis ya, saat kita berpikir atau pada saat ada proses kognitif, maka itu sebenarnya menunjukkan adanya proses we feel and we act. Sedangkan ketika kita menunjukkan adanya proses we feel atau kita mengalami proses merasakan atau emosi, itu menunjukkan, hasil dari adanya proses berpikir dan proses bertindak. Lalu, kalau untuk saat we act atau saat kita berperilaku, itu merupakan wujud dari proses saat kita merasakan atau saat kita berpikir. Inilah yang kemudian mengapa di rational emotive behavior therapy antara kognitif, emotif, dan juga behavior itu tidak bisa dipahami berdiri sendiri-sendiri. Mereka adalah sekumpulan holistik elemen yang ada dalam diri individu, seperti itu. Kita akan berlanjut pada slide berikutnya. Nah, ini merupakan teori ABC. Nah, sebenarnya teori ABC ini merupakan akronim di mana A itu merupakan activating event, kalau B itu adalah belief system, dan C itu adalah consequence atau response. Nah, teori ABC ini dijadikan sebagai kerangka kerja dalam memahami individu dalam konseling RIBT. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu activating event. Activating event ini merupakan momen atau situasi atau peristiwa yang menghasilkan sebuah pengalaman dan menghasilkan konsekuensi emosional atau perilaku yang negatif. Bisa negatif, bisa positif sih sebenarnya, tapi activating event yang kita pahami di sini adalah activating event yang memungkinkan kita untuk, menghasilkan situasi yang bermasalah. Nah, contoh dari activating event yang bermasalah itu seperti kematian seseorang yang kita cintai, kita diputus cinta, atau kehilangan pekerjaan, ditolak oleh kekasih, atau bahkan perceraian. Sedangkan B atau, belief system itu merupakan keyakinan dari interpretasi atau penilaian individu terhadap aktivasi atau peristiwa dari activating event itu. Nah, keyakinan atau belief ini mencerminkan bagaimana individu dapat memahami dan merespon dari activating event. Sedangkan C itu merupakan respon kognitif, emosional, dan perilaku seseorang terhadap pengaktifan peristiwa yang dipengaruhi oleh sistem kepercayaan atau belief. Ini mencerminkan bagaimana individu merasa dan bertindak berdasarkan keyakinan mereka. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang, teori A, B, dan C. Yang pertama tentang, A ya, atau activating event. Activating event ini atau adversity merupakan sebuah aktivitas atau peristiwa yang dapat memicu proses berpikir dan merasakan pada seseorang. Nah, bentuknya itu dapat berupa situasi, kejadian, momentum, peristiwa, atau kata-kata orang lain, perspektif orang lain, bahkan pikiran internal yang justru muncul dalam diri kita sendiri. Dan A ini adalah apa yang terjadi di luar diri kita yang menghasilkan respon dari dalam diri kita. Berikutnya B atau belief itu merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang tentang sebuah aktivitas atau peristiwa pada A atau yang terjadi pada A. Dan belief ini berbentuk seperti penilaian, interpretasi, dan pemikiran yang muncul sebagai respon dari adanya activating event tadi itu. Dan B ini terdiri dari dua jenis, yaitu irrational belief dan juga rational belief. Sedangkan C atau consequence itu merupakan konsekuensi dari hasil keyakinan atau pemikiran belief yang dimiliki oleh seseorang sebagai akibat dari adanya activating event atau A. Nah, konsekuensi ini mencakup emosi yang dirasakan serta perilaku yang muncul sebagai sebuah respon yang dilakukan oleh seseorang. Dan C ini atau kita sebut sebagai consequence dapat berupa, sifatnya negatif ketika emosinya itu berbentuk kemarahan, kesedihan, dan perilaku maladaptif. Dan juga dapat, berbentuk positif ketika perasaan atau emosinya itu berbentuk sukacita, sedangkan perilakunya itu bersifat perilaku yang adaptif dan fleksibel. Nah, untuk lebih memperjelas bagaimana konsep
teori ABC sebagai kerangka kerja dalam konseling RIBT, di sini saya mengambil sebuah contoh kasus ya. Yang pertama ini adalah A, B, dan C. Di sini dijelaskan. Jadi ceritanya ini ada seorang mahasiswa di mana dia ingin mengikuti sebuah seleksi untuk menjadi anggota tim paduan suara. Namun yang terjadi adalah dia tidak terpilih atau dia dieliminasi dan dianggap tidak cukup memenuhi standar untuk menjadi anggota paduan suara. Nah, oleh karena itu, activating event-nya adalah I didn't get selected for choir, artinya saya tidak terpilih menjadi anggota kelompok paduan suara. Dan adanya activating event tersebut, akhirnya muncul belief pemikiran yang kemudian menjadi belief dalam diri si mahasiswa itu bahwasannya, "Oh, aku tidak dipilih menjadi salah satu anggota, tim paduan suara." Ini menunjukkan bahwasanya aku memiliki suara yang sangat buruk dan aku tidak akan, pernah menjadi penyanyi yang bagus. Itu adalah belief yang muncul dalam diri si mahasiswa ini setelah dia ditolak atau dia dianggap tidak, cocok untuk terpilih menjadi anggota tim paduan suara. Dan pada akhirnya ketika memiliki belief semacam itu, konsekuensi yang muncul berupa emosi yaitu dia merasa sangat sedih dan muncul juga konsekuensi berupa perilaku atau behavior berupa dia tidak mau lagi praktek atau tidak mau lagi berlatih bernyanyi lagi. Nah, ini adalah bentuk dari A, B, dan C dari teori ABC untuk kerangka kerja konseling rasional emotif behavior terapi. Nah, teman-teman perlu diketahui juga ya bahwasannya belief system itu juga, sebenarnya dikonstruksi oleh konseli itu berdasarkan situasi. Nah, jenis-jenis belief system yang dikonstruksi oleh konseli atau individu itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah belief yang bersifat experiential belief, artinya belief yang dikonstruksi oleh individu itu berasal dari sudut pandang pengalaman pribadi seseorang. Misalkan tadi dicontohkan si mahasiswa yang pernah mengikuti, seleksi untuk menjadi anggota tim paduan suara, mungkin dia tidak cuma satu kali itu saja, tapi dia mengalami penolakan berkali-kali, 5 sampai 6 kali pada 5 dan 6 event yang berbeda atau 6 seleksi event yang berbeda. Oleh karena itulah adanya pengalaman pribadi yang terus-menerus sama menjadikan si mahasiswa itu memiliki sebuah konstruksi belief bahwasannya, "Oh oke, aku udah berkali-kali ditolak untuk menjadi, tim paduan suara barangkali memang benar-benar aku memiliki suara yang sangat buruk dan mungkin aku tidak akan pernah menjadi penyanyi yang bagus, seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan belief system yang dikonstruksi berdasarkan konteks filosofis. Nah, konteks filosofis ini merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan dan dipelajari oleh keluarga dan teman sebaya. Misalnya di sini, saya adalah dari keluarga yang sangat strict sekali terhadap, batasan-batasan moral sehingga, belief system saya itu terbentuk atas dasar ajaran keluarga saya yang menerapkan, batasan moral yang sangat ketat dibandingkan dengan keluarga yang lain. Dan contoh yang ketiga, itu adalah talk patterns, itu merupakan mode kebiasaan untuk memproses informasi dan pengalaman sehingga individu yang belief system-nya merupakan hasil proses informasi dan pengalaman, ini merupakan bentuk belief system yang terjadi karena, thought pattern atau pola dihasilkan dari pola pemikiran. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu rational versus irrational belief. Nah, di sini Alice menyampaikan bahwasannya bukanlah peristiwa yang menyebabkan gangguan emosi atau perilaku kita, namun cara kita memandang dan menafsirkannya lah yang menyebabkan gangguan. Jadi jangan pernah sekali-kali berpikir bahwasannya konsekuensi berupa emosi dan perilaku yang disfungsional itu merupakan akibat dari A. Tapi perilaku bermasalah atau pemikiran dan juga emosi yang negatif itu disebabkan dari cara kita berpikir dan menafsirkannya. Tentunya itu yang patut disalahkan adalah belief-nya. Oleh karena itu di RIBT ini yang kita
kerjakan itu adalah membantu individu untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengubah belief-belief yang irasional agar menjadi rasional. Oke, kita akan pahami dulu apa itu keyakinan rasional ya. Keyakinan rasional itu merupakan, keyakinan yang dapat membantu individu untuk mencapai tujuan mereka. Nah, irrational belief ini adalah keyakinan atau pemikiran yang logis dan seringkali, eee, keyakinan, rasional ini mencerminkan persepsi yang distorsi dan, sorry, tadi adalah keyakinan rasional ya. Keyakinan rasional ini mencerminkan pemahaman yang sehat dan realistis tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar individu. Nah, ciri-cirinya itu menguntungkan diri, bisa dibuktikan secara empiris, bersifat fleksibel, dan menjadi dasar emosi serta perilaku yang adaptif. Sedangkan keyakinan yang bersifat irasional itu adalah keyakinan yang menghalangi individu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, merugikan diri sendiri, tidak didasarkan bukti empiris dan logika yang jelas, bersifat absolut dan rigid, dan berkontribusi pada munculnya emosi yang bersifat negatif. Nah, di sini dapat kita pahami ya bahwasannya kalau rational belief itu pasti karakteristiknya dia memiliki eh, bentuk kelogisan atau dapat dibuktikan secara empiris dan bersifat fleksibel. Kalau keyakinan irasional itu pasti tidak realistis ya dan tidak dapat dibuktikan secara empiris dan tidak logis. Seperti itu. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang irrational belief ya, karena di pendekatan konseling RBT kan ini kita fokusnya adalah mengubah irrational belief menjadi rational belief. Oleh karena itu, sebelum mengubah irrational belief menjadi rational belief, kita harus mampu mengidentifikasi apa itu irrational belief. Nah, yang pertama, irrational belief itu memiliki karakteristik. Yang pertama, irrational belief itu memutarbalikkan sebuah kenyataan. Lalu yang kedua adalah irrational belief itu bersifat tidak masuk akal atau tidak logis. Yang ketiga, irrational belief itu mencegah individu dalam mencapai tujuan mereka yang adaptif, dan irrational belief itu menjadi penyebab atau biang keladi dari emosi yang tidak sehat atau emosi yang negatif. Dan yang terakhir, irrational belief itu dapat diidentifikasi sebagai sebuah keyakinan yang mengarah kepada perilaku yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, untuk lebih memahami bagaimana irrational belief itu, Albert Ellis, membuat suatu three major of mass atau 3 keyakinan inti yang mendasari dari keyakinan irrational belief. Yang pertama adalah I must do well and win the approval of others or else I am no good. Jadi di sini konteksnya adalah saya harus berprestasi dengan baik dan mendapatkan penerimaan atau persetujuan dari orang lain atas apa yang saya lakukan. Lalu yang kedua adalah major tentang other people must do the right thing or else they are not good and deserve to be punished. Yang artinya seseorang yang berkeyakinan irasional bahwa orang lain tuh harus melakukan hal yang benar atau mereka tidak baik dan pantas untuk dihukum. Nah, klausul ini sebenarnya mengandung makna bahwa individu memiliki ekspektasi orang lain itu harus bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang dia inginkan atau apa yang dianggap benar. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah life must be easy without discomfort or inconvenience. Di sini artinya individu ini tidak mau berhadapan atau tidak mau menyelesaikan situasi-situasi yang menyebabkan dia tidak nyaman. Dia tidak mau merasa gelisah, tidak mau eee, menghadapi situasi yang membuatnya tidak merasa senang. Nah, seperti itu. Kita akan membahas satu persatu dari 3 major keyakinan inti atau, three major of mass menurut Albert Ellis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang major yang pertama, yaitu adalah I must do well and win the approval of other or else I'm no good. Yang artinya saya harus berprestasi dengan baik dan mendapatkan persetujuan atau penerimaan dari orang lain atas apa yang saya lakukan.
Jika tidak, maka saya tidak berharga. Nah, sebenarnya ini merupakan wujud implikasi dari keyakinan irasional belief yang menciptakan tekanan pada diri sendiri untuk selalu tampil sempurna dan memenuhi ekspektasi orang lain, yang dapat menyebabkan kecemasan, stres, dan juga perasaan rendah diri. Nah, keyakinan irasional belief semacam ini tentu saja sudah dapat memenuhi unsur-unsur yang disebut dia tidak irasional, yaitu yang pertama, tidak fleksibel dan juga tidak realistis. Kan kita tidak mungkin selalu bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Lalu yang kedua, menempatkan ekspektasi yang tidak realistis pada diri sendiri dan dia terlalu peduli dengan pendapat orang lain dibandingkan kenyamanan dan, bentuk keinginan dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah harga diri itu diukur berdasarkan prestasi dan popularitas. Pada akhirnya, orang-orang yang memiliki irrational belief semacam ini, mereka akan memiliki dampak konsekuensi berupa emosi seperti depresi, khawatir yang berlebihan, panik, dan juga mengalami self-downing atau merasa rendah diri. Dan juga mengalami konsekuensi perilaku berupa penghindaran resiko, rasa malu, dan juga menjadi sosok yang prokrastinasi dan dia akan menjadi sosok yang kecanduan kerja secara berlebihan. Dan bentuk irrational belief, semacam ini ada beberapa sub belief yang mendukungnya atau menjadi belief yang menjadi konstruksi dari irrational belief semacam ini ya, atau irrational belief yang, selalu ingin, menjadi yang, terbaik, selalu, peduli dengan pendapat orang lain atau menempatkan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Nah, yang pertama di sini adalah saya harus mendapatkan cinta dan diterima oleh semua orang. Tentu saja ini tidak realistis, ya, tidak, fleksibel karena setiap dari kita, mungkin ada orang yang tidak bisa mencintai diri kita. Lalu yang kedua adalah saya harus kompeten dan sukses, yang dalam artian setiap orang kan memiliki bakat dan minat sehingga tidak selalu apa yang menjadi kompetensi seseorang itu harus kita miliki sepenuhnya. Justru sebaiknya kita harusnya fokus pada salah satu kompetensi diri yang memungkinkan kita dapat, optimalkan. Lalu yang ketiga adalah saya harus berhasil, menghindari situasi yang tidak menyenangkan atau yang tidak diinginkan. Nah, padahal situasi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan itu harusnya dihadapi, bukannya malah menghindari atau, tidak ingin menyelesaikannya. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia pasti akan merasa, kesal ketika harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan. Yang keempat adalah saya harus menghindari situasi berbahaya atau mengancam jiwa. Nah, sebenarnya ini boleh-boleh saja, tetapi, kita sebagai manusia pada dasarnya daripada harus menghindari situasi yang berbahaya, seharusnya kita harus berpikir bagaimana caranya agar kita dapat, menyelesaikan situasi-situasi yang mengancam jiwa atau yang berbahaya tersebut dibandingkan hanya mengkhawatirkannya secara terus-menerus. Orang yang memiliki irrational belief nomor 4 ini dia hanya khawatir secara terus-menerus tanpa memikirkan cara bagaimana untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, yang kelima ini adalah saya harus berpikir, merasakan, dan bertindak seperti biasanya. Bahwasannya, iya, kita kan merupakan produk dari, eee, budaya kita. Pasti budaya kita tersebut memiliki cara-cara tertentu dalam menyelesaikan sebuah situasi yang bermasalah. Tetapi kita juga harus dituntut untuk lebih fleksibel, lebih adaptif, yang barangkali itu juga akan mengubah bagaimana cara berpikir kita, cara merasakan kita, dan cara bertindak kita terhadap situasi atau permasalahan baru yang akan muncul di depan kita nantinya. Dan yang keenam adalah irrational belief berupa saya harus menemukan keteraturan, kepastian dalam hidup. Nah, ini kan juga tidak realistis. Biasanya kita hidup di dunia ini kan juga akan selalu berhadapan dengan sesuatu hal yang unpredictable. Kita akan berhadapan dengan situasi yang kompleks sehingga sangat mungkin sekali kita bergantung pada hal yang tidak pasti dan kita juga harus bisa menghadapi ketidakpastian tersebut, bukan malah menghindari atau malah menolaknya.
Yang ketujuh adalah, saya harus bergantung pada orang lain karena saya tidak bisa bergantung pada diri saya sendiri. Nah ini, mewujudkan bahwasannya sebenarnya kita sebagai manusia kan harus mandiri, depend on ourselves kayak gitu. Dan yang kedelapan adalah bentuk irrational belief berupa saya harus memahami rahasia alam semesta. Nah, daripada kita sibuk memahami rahasia alam semesta, seharusnya orang yang rasional adalah mencari cara yang realistis, mencari, cara-cara yang fleksibel untuk dia bertahan hidup, bukannya justru mencari tahu apa itu rahasia alam semesta yang tidak semestinya dia lakukan. Dan yang kesembilan adalah, saya harus menilai diri saya sendiri sebagai orang yang baik dan layak atau orang yang buruk dan tidak berguna. Nah, menjadi baik dan layak itu berarti harus kompeten, sukses dan populer. Jika saya tidak kompeten dan tidak sukses atau tidak populer, maka saya adalah orang yang buruk atau tidak berharga. Nah, yang pada dasarnya setiap orang itu memiliki nilai baik dan buruk itu tergantung dengan bagaimana cara mereka mengupayakannya, bukan harus selalu berbentuk justifikasi terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah irrational belief berupa saya tidak boleh merasa tertekan, cemas, atau marah. Nah, orang yang rasional sebenarnya, dia sebenarnya tidak mau merasa cemas, tertekan, atau marah. Tetapi orang yang rasional daripada dia membatasi diri untuk tidak boleh cemas, tertekan, dan juga merasa marah, dia akan cenderung lebih memilih alternatif jalan agar dia dapat terhindar atau menyelesaikan, posisi-posisi di mana dia akan merasa tertekan, cemas, ataupun marah. Nah, kalau orang yang irasional, dia justru akan menanulir atau men-stop kondisi-kondisi tersebut, padahal kondisi-kondisi tersebut harusnya dihadapi, bukannya dihindari. Baik teman-teman, kita berlanjut kepada major yang kedua tentang, eee, keharusan ya, tentang konteks keyakinan irrational belief pada manusia berdasarkan penjabaran Albert Ellis di REBT, yaitu other people must do the right thing or else they are not good and deserve to be punished. Yang dalam hal ini konteksnya, orang lain itu harus melakukan hal yang benar atau mereka tidak baik dan pantas untuk dihukum. Nah, klausul ini sebenarnya mengandung makna bahwa individu itu memiliki ekspektasi bahwa orang lain itu harus bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka anggap benar. Jika orang lain tidak memenuhi ekspektasi tersebut, maka individu ini beranggapan bahwa orang lain itu harus dihukum. Orang lain ini adalah patut untuk dianggap tidak berharga. Nah, tentu saja hal ini sudah memenuhi, komponen-komponen tidak rasional ya. Yang pertama itu tidak fleksibel dan tidak realistis dan rational belief semacam ini akan menempatkan diri sendiri sebagai pusat alam semesta bersama orang lain yang memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dan jelas ini tidak mungkin. Orang-orang irasional belief semacam ini itu selalu ingin dirinya itu menjadi pusat perhatian dan menginginkan orang lain itu memenuhi segala bentuk keinginannya, kan itu juga tidak mungkin. Dan yang terakhir, orang-orang yang seperti ini dia tidak bisa menerima kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh manusia lain. Dan adanya irrational belief semacam ini akan menghasilkan konsekuensi secara emosional, yaitu bentuk kemarahan, ketidaksabaran, kepahitan, kebencian, dan juga kekecewaan. Dan juga menimbulkan konsekuensi secara perilaku seperti perilaku yang agresi, menunjukkan perilaku yang sifatnya violence atau kekerasan, adanya intoleransi, kefanatikan, dan juga penindasan. Nah, ada beberapa sub belief yang mendukung dari, major yang kedua ini, yaitu yang pertama, irrational belief berupa setiap orang itu harus memperlakukan orang lain, terutama saya, dengan adil dan penuh perhatian. Tentu saja ini tidak realistis ya, karena orang lain kan juga memiliki preferensi dan prioritas masing-masing di mana mereka akan meletakkan perhatiannya. Tidak mungkin kita harus selalu menjadi fokus perhatian utama mereka. Lalu yang kedua, irrational belief yang menyatakan bahwasannya orang lain tidak boleh bertindak tidak kompeten atau tidak bijaksana. Nah, ini konteksnya adalah
Jika mereka bertindak atau orang lain bertindak tidak kompeten atau tidak bijaksana, maka orang lain tersebut patut dianggap bodoh. Nah, tentu saja kan ini tidak realistis ya. Lalu yang ketiga adalah irrational belief berupa orang yang berbakat harus menggunakan bakatnya. Nah, ini orientasinya setiap orang itu harus mencapai potensinya, dan orang yang tidak memenuhi potensinya tidak mempunyai nilai sama sekali sebagai manusia, yang bahwasannya kita sebagai manusia kan memiliki ketertarikan, memiliki bakat tersendiri yang mana tidak harus selalu ditunjukkan dan digunakan, dan oleh karena itu tidak boleh kita menjustifikasi orang lain seperti itu. Dan yang terakhir adalah orang lain tidak boleh mengkritik saya. Nah, orang-orang yang memiliki rational belief semacam ini dia sangat anti kritik ya, dan, dia beranggapan bahwasannya ketika dia dikritik oleh orang lain, maka hal tersebut merupakan hal yang tidak pantas terjadi pada dirinya. Dan mungkin saja orang yang memiliki rational belief bahwasanya dia tidak bisa dikritik, dia akan menunjukkan perilaku-perilaku kemarahan, lalu perilaku kecewa ketika dikritik, semacam itu. Kita berlanjut ya teman-teman ke, eee, 3 major terakhir, yaitu life must be easy ya, life must be easy di mana di sini digambarkan irrational belief seseorang yang beranggapan bahwa hidup itu harus mudah, nggak boleh ada kegelisahan, nggak boleh ada ketidaksenangan, dan tidak boleh ada ketidaknyamanan. Jadi dia tuh pengennya happy terus, nyaman terus, dan, senang terus seperti itu ya. Dan tentu saja ini sudah memenuhi unsur-unsur irasional karena tidak fleksibel, tidak realistis, dan orang-orang seperti ini dia pasti akan melebih-lebihkan hak untuk hidup dan bebas dari masalah, dan dia juga meremehkan kemampuan orang lain dalam mengatasi kesulitan, dan dia itu tidak menerima keanehan dalam hidup ini, yang padahal kan kita hidup ini bagaikan roda ya, kadang di atas, kadang di bawah, dan kita seharusnya selalu siap dengan situasi tersebut. Nah, orang yang memiliki irrational belief semacam ini memiliki konsekuensi emosional berupa low frustration yang rendah, self pity atau mengasihani diri sendiri, dia memiliki emosi yang depresi dan kecemasan berlebihan atau overthinking. Dan konsekuensi perilaku itu ditunjukkan dengan perilaku yang prokrastinasi, perilaku yang lalai, bahkan perilaku-perilaku yang mengarah ke drug dan alcohol abuse, dan terlalu memanjakan diri atau over indulgence behavior. Di sini ada beberapa bentuk sub-belief yang menunjukkan seseorang yang berada pada major yang ketiga ini. Yang pertama, sub-belief-nya berupa segala sesuatunya itu harus berjalan sesuai dengan keinginan saya. Tentu saja ini tidak realistis ya, karena untuk mewujudkan keinginan dengan, tidak memperhatikan orang sekitarnya itu merupakan hal yang mustahil. Lalu yang kedua adalah saya harus terus-menerus khawatir tentang kesulitan hidup. Dibandingkan mengkhawatirkan kesulitan hidup, seharusnya seseorang itu berupaya untuk mencari jalan keluar atau mencari solusi bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan hidup tersebut. Yang ketiga adalah saya harus menghindari daripada menghadapi dan menangani kesulitan dan tanggung jawab hidup. Tentu saja ini juga hal yang tidak realistis karena, kesulitan hidup itu harus dihadapi, bukannya dihindari atau melepaskan tanggung jawab. Yang keempat adalah irrational belief berupa pasti mudah untuk mengubah hal-hal yang tidak saya sukai, dan hal ini menunjukkan bahwasanya individu itu memiliki pemikiran bahwa kesulitan itu tidak boleh ada, bahwasannya, memikirkan atau memiliki belief bahwa saya ini tidak berdaya untuk mengubah keadaan, sulit tersebut. Nah, ini tidak boleh ya. Dan sub-belief sistem yang kelima adalah keadilan atau kesetaraan, demokrasi, dan nilai-nilai benar lainnya harus, diutamakan. Ini, maksudnya dia tidak tahan kalau nilai-nilainya itu diinjak-injak, tapi dia tidak mau menghargai nilai-nilai orang lain. Lalu belief
Sub-belief system yang keenam adalah semua permasalahan harus memiliki solusi yang sempurna. Bahwasanya solusi itu kan diciptakan oleh diri sendiri yang mungkin barangkali di dalam pertengahan jalan dalam menerapkan solusi itu tidak selalu menemukan kesempurnaan di dalamnya. Dan yang ketujuh itu adalah saya tidak boleh mati sebelum waktunya. Orang-orang yang memiliki, irrational belief semacam ini, dia akan terus berpikir bahwasannya dia harus hidup selamanya, atau dia berpikir bahwasannya sungguh mengerikan sekali bahwa suatu hari nanti dia akan mati atau tidak ada lagi. Dan ini kan juga tidak realistis karena setiap manusia itu pasti akan meninggal, seperti itu. Dan sub-belief yang kedelapan yaitu hidupku harus mempunyai arti dan tujuan. Nah, orang-orang yang memiliki rational belief semacam ini dia akan berpikir bahwa saya tidak dapat menciptakan makna atau tujuan bagi diri saya sendiri, maka dari itu alam semesta atau sesuatu yang supranatural harus menyediakan bagi saya. Nah, ini kan juga tidak realistis ya, karena tujuan hidup itu harus diciptakan oleh diri kita sendiri sesuai dengan preferensi dari karakteristik kita. Dan yang terakhir adalah saya harus menilai diri saya sendiri sebagai orang yang baik, layak atau buruk dan, tidak berharga. Kalau tidak seperti itu dia akan merasa depresi, marah dan cemas. Ini juga tidak realistis ya teman-teman. Oke, kita sudah clear untuk 3 major dari irrational belief menurut Albert Ellis. Kita akan berlanjut, pada konteks pembahasan berikutnya, bahwasannya irrational belief menurut Ellis itu dibedakan berdasarkan situasi. Ada 3 jenis macam situasi dari irrational belief yang terjadi pada individu ya. Nah, yang pertama adalah demandingness, yaitu merupakan irrational belief yang menuntut atau mengharuskan sesuatu itu terjadi sesuai dengan keinginan atau harapan individu. Dan hal ini tentu saja akan menimbulkan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan serta cenderung menempatkan standar yang tidak realistis gitu ya. Dan keyakinan ini memberikan sedikit ruang untuk kesalahan ya, karena tidak mentoleransi ya bentuk-bentuk, kesalahan, ketidaksempurnaan, atau tidak kepastian dalam, hidup. Lalu, demandingness ini ketika harapan tidak terpenuhi, maka individu itu akan cenderung frustasi, cenderung, marah gitu ya, dan dia akan, lebih berputus asa seperti itu. Nah, demandingness ini, dapat berwujud seperti, "Aku harus berhasil dalam segala hal," atau, "Orang lain itu harus bertindak sesuai dengan keinginanku." Atau kalau tidak gitu, kehidupan itu harus selalu adil dan tidak boleh ada bentuk kesulitan. Itu adalah bentuk demandingness. Berikutnya adalah, jenis irrational belief berikutnya adalah ovulizing. Ovulizing ini seseorang menganggap situasi atau peristiwa sebagai hal yang sangat buruk, mengerikan secara berlebihan. Dan Ellis menganggap ovulizing ini sebagai proses kognitif yang menghasilkan negative emotion yang unhealthy, yang sangat ekstrim. Nah, orang-orang yang memiliki irrational belief ovulizing ini cenderung memperbesar-besarkan keburukan atau konsekuensi negatif dari suatu situasi dan membuat prediksi-prediksi yang pesimistis. Contohnya, jika saya gagal dalam ujian, maka kehidupan saya akan hancur lebur. Lalu ada contoh lain lagi, kehilangan pekerjaan itu artinya saya tidak akan pernah bisa hidup bahagia. Lalu juga ada contoh lagi, jika pacarku meninggalkanku saat ini, maka duniaku akan hancur lebur. Nah, individu yang alpha-lazy ini akan cenderung membebani diri dengan kecemasan, ketegangan, dan ketidakbahagiaan yang sebenarnya tidak perlu. Lalu yang berikutnya adalah law of tolerance atau low frustration tolerance itu merupakan kecenderungan individu yang memiliki ambang batas rendah dalam menangani frustasi atau situasi yang tidak nyaman lalu menganggap dirinya tidak mampu menangani ketidaknyamanan, serta frustasi itu adalah sebagai hal yang sangat mengerikan. Contohnya itu adalah saya tidak bisa menangani kegagalan, atau saya ini tidak mampu menghadapi kritikan, atau saya tidak boleh merasa sedih atau marah.
Seperti itu. Nah, keyakinan, tersebut menjadikan individu merasa tertekan sehingga dihadapkan pada situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Dan padahal sebenarnya frustasi atau ketidaknyamanan itu merupakan bentuk, bagian dari hidup yang harus selalu dilewati dan ditangani dengan baik. Oke, baik teman-teman, kita masuk kepada submateri yang terakhir, yaitu berkaitan dengan hakikat manusia dalam sudut pandang RIBT. Nah, RIBT ini yang pertama memandang manusia secara bawaan yang melalui pengaruh atau pengajaran sosial sehingga menjadi pemikir yang rasional atau irasional. Maka dari itu, konteks rasional atau irasional seseorang itu merupakan hasil dari konstruksi bagaimana mereka belajar dalam konteks interaksi dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, manusia itu terlahir secara konstruktivis, yaitu timbulnya masalah adalah bentuk ketidakinginan mereka, maka dari itulah mereka adalah, para pemecah masalah yang kreatif. Lalu yang ketiga, manusia itu dipandang sebagai sosok yang kreatif dan inventif mengenai apa yang harus dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan sebagai sarana mereka untuk survive dalam hidup. Yang keempat adalah hampir semua orang pernah melakukan sabotase terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain sebagai sarana mereka untuk tetap survive. Dan yang keempat adalah setiap individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Oleh karena itulah di RBT ini, konteksnya sangat holistik ya, yaitu mengurusi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan juga apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah keinginan manusia merupakan preferensi, keharusan, dan tuntutan dari bawaan biologis, budaya, keluarga, pendidikan, dan tingkat keinginan seseorang. Baik teman-teman, materi sudah kita bahas ya, tentang konsep dasar manusia dan juga bagaimana cara pandang, RIBT dalam melihat manusia itu sendiri. Nah, setelah kita memahami materi-materi ini, kita akan berlanjut untuk membahas materi bagaimana caranya menganalisis sebuah kasus real, ya, dalam pandangan RIBT sesuai dengan konteks konsep dasar dan juga hakikat manusia. Kita akan beralih pada materi berikutnya.